Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi kami, yaitu Decision Super System. Izinkan saya sebelum membacakan materi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM 1912308885. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan membacakan materi tentang Decision Super System. Decision Super System merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian pendekatan yang paling sering dilakukan dalam proses perancangan sebuah Decision Super System adalah dengan menggunakan teknik simulasi yang interaktif, sehingga selain dapat menarik minat manajer untuk menggunakan, diharapkan sistem ini dapat merepresentasikan keadaan dunia nyata atau bisnis yang sebenarnya. Pengertian Decision Super System. Decision Super System atau bisa juga disebut sebagai sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis software yang dimaksud untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi terkait yang terlibat dalam proses bisnis organisasi, seperti sistem otomatis kantor, sistem pemrosesan transaksi, dan lain-lain. Karakteristik dan kemampuan Decision Super System. Yang pertama, Decision Super System menyediakan dukungan bagi pengambilan keputusan, utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur, dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, intelijen, desain, dan implementasi. Tujuan Decision Super System. Pertama, membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan. Ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisien. Tujuan ini berkaitan dengan 3 prinsip dasar konsep Decision Super System, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Kelebihan Decision Super System. Pertama, memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Ketiga, mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Meskipun seandainya Decision Super System tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambilan keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulan dalam memahami persoalan. Yang keempat, memperkuat keyakinan pengambilan keputusan terhadap keputusan yang diambil. Kelima, memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kekurangan DSS. Pertama, sulit dalam memodelkan sistem bisnis. Kedua, mungkin akan menghasilkan suatu model bisnis yang tidak dapat menangkap semua pengaruh pada entiti. Ketiga, dibutuhkan kemampuan matematika yang tinggi untuk mengembangkan suatu model yang lebih kompleks. Dampak pemanfaatan Decision Super System. Pertama, masalah-masalah semi terstruktur dapat dipecahkan. Kedua, problem yang kompleks dapat diselesaikan. Ketiga, sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya. Keempat, dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, pengambilan keputusan dengan Decision Super System dinilai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Kelima, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh manajer yang kurang berpengalaman. Itu saja yang dapat saya presentasikan, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.